Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Saya Muhammad Victor Asin. Saya adalah mahasiswa Bisgen 1 untuk bisnis digital. Saya mau jelasin tentang gamification digital business. Nah, pada presentasi kali ini saya akan bahas 3 modul. Modul pertama gamification, modul kedua blockchain, dan modul ketiga tentang sinergi. Oke, apa sih gamification itu? Gamification is a human focused design, itu menurut Yukai Chou. Jadi kalau saya ambil poin-poinnya, gamification itu bukan main-main. Ini desain yang berpusat pada manusia. Bisa ubah kebiasaan, bangun hubungan maupun picu kreativitas. Efektif hanya tidak jika menyentuh motivasi emosional dan juga psikologi pengguna. Trivial fallacy. Menurut Yukai Chou dalam bukunya Actionable Gamification, kesalahan umum dan penerapan gamification itu ada 3 elemen yang pada pusat yang diterapkan: points, badge, dan leaderboard. Tetapi kita nggak memahami motivasi psikologi yang sebenarnya mendorong perilaku manusia. Jadi tetap ada human touch yang harus masuk dalam gamification. Nah, solusi ada gunakan Octalysis framework. Jadi ada white hat, ada black hat. White hat itu positif, black hat itu ada manipulatif. White hat itu ada epic meaning and calling, kemudian development, accomplishment, empowerment of creativity, kemudian social influence and relatedness. Black hatnya atau manipulatifnya loss and avoidance, unpredictability and curiosity, scarcity and impatience, kemudian ownership and position. Jadi white hat itu sifatnya berkelanjutan, black hat itu adalah beresiko burnout. Saya coba ambil study case Duolingo. Duolingo itu salah satu e-learning, proses belajar untuk kayak belajar bahasa Mandarin. Teman saya juga habis belajar bahasa Mandarin juga tuh di Duolingo. Nah, elemen utamanya apa sih? XP and level, tunjukkan progres. Streak harian, bangun kebiasaan. Badge dan pencapaian untuk beri penghargaan, dia ada tuh. Leaderboard juga ada. Event terbatas, kemudian juga desain yang playful. Dampaknya apa? Engagement dan retensinya naik. Belajar terasa seperti main game. Komunitas global yang aktif. Kebetulan yang pengalaman teman saya, dia ada jam tertentu nih kapan dia harus belajar bahasa Mandarin. Nah, di situ ada misalkan beberapa poin-poin yang harus dilakukan. Jadi sampai kepada tahap-tahap yang diinginkan dapatnya poin berapa. Jadi itu Duolingo cukup menarik untuk dilihat. Starbucks elemen utamanya kita ngumpulin stars untuk tukar hadiah atau redeems. Tantangan terbatas waktu, Starbucks for life. Jadi mereka build up loyalty for life. Kemudian game musiman, mereka juga ada game-games yang ada. Kemudian ada progress bar and badge, ER and VR education. Sekarang udah zamannya ke VR. Kemudian ada collaboration dengan Pokemon Go, Spotify. Dampaknya apa? Retensi naik 44%. Frekuensi kunjungan belanja meningkat, loyalty dan komunitas merek kuat. Jadi loyal terhadap brand juga kuat. Dari 2 takeaway, jadi saya ambil 2 takeaway case dari 2 Duolingo maupun si Starbucks. Gamifikasi yang efektif itu adalah menggabungkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Elemen seperti progression, reward, social interaction sangat penting. Harus ada keselarasan antara tujuan bisnis dan pengalaman pengguna. Oke, kita bicara kebetulan ada 3 pembicara di TED Talks. Pertama dari Alan Mathiasi, games sebagai cermin kepribadian. Perilaku dalam games sama dengan cermin kepribadian nyata. Kemudian game mencerminkan dunia nyata. Lebih jujur daripada wawancara dan relevan untuk gamification. Jadi ini coba saya ambil poin-poin aja yang ada
dari hasil pembicaraan di TED Talk ini dari Alan Mathiasi. Kemudian Alex Wade, dia menyampaikan game sebagai jendela kognisi. Data game sama dengan perilaku nyata. Gabungan neuroscience dan juga psikologi visual. Game sebagai laboratorium psikologi dan relevansi untuk bisnis and AI. Ini Alex Wade. Kemudian menurut Tom Chatfield, umpan balik instan, pengguna tahu langsung hasil tindakan, tujuan jangka pendek, misi kecil mudah dicapai, tantangan bertahap, rasa pencapaian. Jadi ini 3 poin-poin yang disampaikan oleh para pembicara yang ada di TED Talks. Nah, di modul yang diberikan di e-learning, kita self-learning yang dibagikan, ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Saya coba jawab 3 pertanyaan tersebut. Di sini ditanyakan, apakah key psychology principle to make gamification efektif? Jadi saya coba belah, ada prinsip psikologi, ada elemen gamification, ada efek psikologi. Secara teori motivasi, elemen gamifikasinya apa? Poin, badge, hadiah. Efek psikologinya dengan adanya poin, badge, hadiah adalah mendorong tindakan. Determinasi diri, pilihan, tantangan, komunitas, menjaga keterlibatan jangka panjang. Jadi banyak poin-poin yang ada, saya tidak perlu bacakan satu persatu. Jadi ini cukup menarik. Nanti poin-poin dari presentasi ini akan ada di G Drive. Oke. Kemudian describe at least common games mechanical like badge, leaderboard dan lain-lain. Oke, points. Kita ada 3 tadi saya dijelaskan, ada points, ada badge, ada leaderboard. Points, reward atas tindakan pengguna, biasanya digunakan untuk naik level, buka fitur, tukar hadiah, contoh Duolingo dan lain-lain. Badge, lencana, misalkan simbol pencapaian atau keahlian, contoh Microsoft Learn. Setelah pelatihan bisa dapatkan, ditampilkan di LinkedIn resume, misalnya ikut pelatihan-pelatihan yang ada di LinkedIn banyak banget itu. Leaderboard, tampilkan peringkat pengguna berdasarkan performance, contoh Starbucks Reward. How does gamification differ from loyalty program? Jadi apa bedanya gamifikasi dengan loyalitas program? Saya coba ambil 3 topik aja. Tujuan utamanya apa sih? Gamifikasi itu tujuannya meningkatkan keterlibatan melalui elemen permainan. Program loyalitas memberikan penghargaan atas kesetiaan daripada pelanggan. Itu contoh. Elemen utama kalau di gamifikasi, poin, badge, level, leaderboard, tantangan. Tapi kalau di loyalty program, poin, discount, cashback, dan status keanggotaan. Ini contoh. Ya. Kalau saya ambil contoh di dunia hotel khususnya. Kebetulan saya bergerak di bidang perhotelan. Gamifikasi apa sih yang ada di hotel? Di hotel yang pernah saya bekerja, contoh loyalty program seperti Marriott Bonvoy, Accor program, maupun juga MyJHL yang saat ini saya bekerja. Badge dan tier, contoh kalau kita mau booking di Agoda, Booking.com, Traveloka, itu juga ada badge. Kita masih di entry level atau kita udah di premium. Leaderboard, contoh leaderboard itu kalau kami pakai untuk mengukur tingkat kepuasan tamu. Contohnya kita pakai aplikasi namanya Trustyu. Kita punya target atau KPI yang diberikan. Episode sendiri dapat skornya 97.002, itu sangat tinggi dari 100. Itu tingkat kepuasan tamu yang menginap. Ini contoh gamifikasi yang ada dalam dunia perhotelan. Modul 2 kita bicara tentang blockchain. Apa sih blockchain itu? Pasti sering dengar blockchain. Saya coba menyederhanakan arti blockchain. Mohon maaf kalau sedikit kurang detail, tapi saya coba jelaskan. Blockchain itu adalah teknologi pencatatan data yang aman, transparan, dan tidak bisa dirubah. Setiap transaksi yang dicatat dalam blok dan blok ini saling terhubung membentuk rantai. Cocok untuk berbagai industri. Yang paling ini seperti keuangan, logistik, kesehatan, dan lain-lain. Blockchain itu ada beberapa jenis tuh, ada yang public,
Contohnya seperti Bitcoin, private hanya pihak tertentu yang bisa mengakses, permission adalah gabungan antara keduanya. Nah, study case di Deloitte dan PricewaterhouseCoopers. Contoh nih, di Deloitte dan PricewaterhouseCoopers, fokus utamanya apa sih? Di Deloitte itu adalah fokus utamanya adalah identitas digital, manajemen aset dan sertifikasi. Karena baik Deloitte dan PricewaterhouseCoopers ini sama-sama konsultan atau bergerak di bidang auditor. Ya, mereka sangat kuat di dunia saat ini. Nah, kemudian kalau di PricewaterhouseCoopers, bangun kepercayaan digital, kurangi perantara, efisiensi berkelanjutan. Ini contoh. Nah, saya coba ambil aspek yang terakhir, tantangan. Kalau di Deloitte, regulasi, standarisasi, integrasi dalam legacy. Kalau di PricewaterhouseCoopers, regulasi dan kepentingan publik, skalabilitas dan keamanan. Untuk detailnya mungkin bisa dibaca di poin-poin presentation saya. Questionnya ada 3 pertanyaan seperti tadi modul pertama, saya coba jawab. Coba jelaskan konsep daripada distributed ledger dan juga primary benefit untuk bisnis. Kalau distributed ledger itu adalah database yang disebar di banyak node dan disinkronkan secara real time. Desentralisasi, tidak dikontrol oleh satu pihak. Immutable, data tidak bisa dirubah atau dihapus setelah dicatat. Dan perubahan validasi melalui mekanisme konsensus. Manfaat utama bagi bisnis, kepercayaan dan transparansi itu paling penting. Semua pihak melihat data secara real time, tidak perlu perantara untuk verifikasi transaksi. Jejak audit otomatis. Nah, how does smart contract automated business process without need for intermediary? Ada 3 ya. Saat pertama, code atau kontrak. Smart contract adalah code program yang berisi aturan dan logika bisnis seperti jika A terjadi maka lakukan B. 2. Eksekusi otomatis. Ketika kondisi ditentukan dalam kontrak terpenuhi, aksi dijalankan secara otomatis. Tidak perlu pihak ketiga seperti notaris, bank, admin, dan lain-lain. Berjalan di blockchain. Jadi smart contract disimpan dalam jaringan blockchain. Semua node dalam jaringan diverifikasi untuk dieksekusi sehingga hasilnya terpercaya dan transparan. Bagaimana smart contract automated sebagai bisnis proses tanpa memerlukan intermediary? Contoh nih, secara proses tradisional maupun dengan smart contract. Kalau tradisional kan pembayaran melalui bank. Kalau smart contract pembayaran udah langsung ke wallet pengguna. Verifikasi, kalau proses tradisional verifikasi manual dokumen, tapi kalau smart contract sudah verifikasi otomatis berdasarkan data on chain. Keuntungan utama, efisiensi tinggi, tidak perlu memerlukan verifikasi manual, biaya rendah, keamanan dan transparansi. Apa immutability? Immutability itu adalah data yang bersifat write once. Read many, ditulis sekali, dibaca berkali-kali. Setelah dicatat, tidak bisa dinodifikasi atau dihapus. Biasanya melalui teknologi seperti blockchain, penyimpanan worm atau write once, read many. Nah, mengapa immutability penting? Kepatuhan regulasi. Ya, banyak industri keuangan kesehatan mewajibkan catatan data yang tidak bisa dimanipulasi. Audit trail yang andal, perlindungan dari manipulasi data, keamanan cyber. Contoh penerapan, kalau blockchain misalkan, transaksi dicatat secara permanen dan transparan. Ada cloud storage, misalkan AWS, S3, object log, file bisa dikunci agar tidak bisa dihapus atau diubah selama periode tertentu. Log keamanan juga disimpan secara immutable untuk keperluan forensik digital. Jadi kemudian yang poin yang ketiga adalah sinergi. Modul yang ketiga, gamifikasi mendorong partisipasi. Ya. Misi harian, kemudian ubah transaksi blockchain menjadi pengalaman yang menyenangkan. NFT
lebih dari sekedar koleksi. Jadi NFT berfungsi sebagai tiket akses eksklusif karakter game. Jadi gabungan NFT dan gamifikasi bukan hanya tren tapi juga fondasi baru untuk membangun komunitas digital yang aktif. Blockchain based on games like ini saya ada beberapa sources. Jadi Axie Infinity, Revolve, games berbasis NFT. Konsep utamanya games blockchain oleh Sky Mavis, dan di Axie itu sendiri makhluk digital yang berbentuk NFT, bisa dikoleksi, diperjualbelikan. Model ekonomi contoh play to earn, dua token EXS dan SLP. Kemudian pemain dari di Filipina dengan dapat berpenghasilan nyata. Masalah ekonomi game runtuh saat token, masalahnya adalah game itu akan runtuh kalau harga tokennya anjlok. Ya. Tantangan kritis, peretasan Ronin Bridge 2022 kerugian sekitar 600 juta US dollar. Tantangan ketergantungan berlebihan terhadap insentif finansial. Evolusi strategi beralih dari play to earn menjadi play and own. Fokus pada kepemilikan aset digital jangka panjang dan gameplay. Key poinnya adalah keberhasilan Web3 gaming butuh kombinasi kuat game yang seru plus ekonomi berkelanjutan dan keamanan yang ketat. Kemudian kita bicara tokenomics. Tokenomics itu adalah gabungan dari kata token dan economics yang merujuk pada sistem ekonomi yang mengatur distribusi, pasokan, insentif dari token digital dalam suatu ekosistem blockchain. Nah, ini ada contoh komponen utama tokenomics. Komponennya ada max supply, total supply, circulating supply, lock supply, dan stake supply. Apa sih max supply itu? Jumlah maksimum token yang akan pernah ada. Kemudian total supply itu semua token yang dibuat dikurangi yang dibakar. Circulating supply itu token yang tersedia untuk diperdagangkan. Lock supply itu token yang tidak bisa diperdagangkan karena dikunci. Stake supply itu ada token yang dikunci untuk validasi jaringan. Jadi ini max supply contohnya untuk modal saham, total supply contohnya untuk saham yang dikurangi treasury stock. Kemudian circulating supply itu ada public float. Lock supply itu saham terbatas. Stake supply itu adalah deposito berjangka. Aplikasi token dalam bisnis digital. Model insentif, beri reward untuk kontribusi, bermain, menulis, staking, dorong partisipasi aktif dan retensi pengguna. Kemudian penggalangan dana, startup Web3, kemudian investor beli token sebagai partisipasi. Kemudian governance and voting, token sama dengan hak suara di DAO. Nah, ini decentralized autonomous organization. Komunitas ikut tentukan arah pengembangan proyek. Kalau dari sisi governance and vote, dari sisi ekonomi internal, token jadi alat tukar dalam ekosistem. Tantangan dan strategi. Tantangannya inflasi token, tetapkan strategi. Tantangan ada 4. Ada inflasi token, spekulasi berlebihan, ketimpangan distribusi, dan regulasi. Saya ambil contoh regulasi. Strateginya harus gimana sih? Transparansi dan patuh terhadap hukum yang ada di lokal. Kesimpulan, tokenomics adalah fondasi ekonomi digital dalam dunia blockchain. Dengan memahami metrik seperti pasokan, distribusi, insentif, pelaku dapat membangun ekosistem yang berkelanjutan, menarik investor, dan juga meningkatkan nilai jangka panjang dari proyek digital mereka. Oke, ada beberapa pertanyaan. What specific problem does blockchain solve for gamification system? 1. Kepemilikan aset digital yang nyata. 2. Interoperabilitas lintas platform. 3. Transparansi dan kepercayaan. 4. Insentif ekonomi nyata. 5. Keamanan dan anti kecurangan. Oke, kemudian how can blockchain based reward system create secondary market for business digital? Solusi pasar sekunder yang hidup. 1. Tokenisasi aset. Kemudian 2. Kepemilikan transfer penuh. 3. Likuiditas dan nilai ekonomi nyata. Manfaatnya bagi bisnis apa? Monetasi tambahan, loyalitas meningkat,
ekspansi ekosistem. Oke. Ya, saya rasa demikian presentasi dari saya untuk 3 modul ini mengenai gamification. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya hanya bisa presentasi melalui video. Saya punya keinginan untuk bisa presentasi langsung di depan Bapak Ibu dosen yang ada. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.